CPNS, kemudian ada CPPPK juga, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Selamat datang di channel aku. Salam kenal, aku Lili Hernawati. Teman-teman, kali ini kita akan kembali membahas mengenai informasi-informasi penting seputar P3K tahun 2023. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe channel ini, yuk dukung Mimin dulu dengan klik tombol subscribe kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga tombol notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info terbaru dari aku. Terima kasih. Oke teman-teman, ini dia informasi kita ya. Yang pertama dilansir dari tempo.co mengenai kapan sih akan dibukanya penerimaan CPNS dan PPPK 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas menyebutkan tes penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2023 akan segera dibuka dalam pertemuan waktu dekat. Azwar menyebutkan jumlah yang dibuka untuk tahun ini mencapai 1 juta lebih orang ya, yaitu 1.030.751 orang. Dari total itu formasinya 80% yang non ASN atau P3K dan sisanya 20% fresh graduate. Berarti yang sisanya ini CPNS teman-teman ya. CPNS 20% dan 80%-nya adalah PPPK. Berarti lebih banyak P3K teman-teman ya untuk tahun 2023. Nah, dalam waktu dekat ini kapan sih? Kapan yang tepatnya gitu ya? Bulan apa? Kita lanjut lagi teman-teman. Oke teman-teman, jawabannya ada di sini ya. Berdasarkan kompas.com Jakarta, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB yaitu Abdullah Azwar Anas mengatakan seleksi calon pegawai negeri sipil tahun 2023 akan dibuka bulan September. Ini dia teman-teman ya, September 2023. Berarti tinggal nunggu 2 bulan lagi teman-teman ya, 2 bulan lagi. Ini waktunya untuk teman-teman bisa belajar ya teman-teman ya, mempersiapkan, siap-siap teman-teman. Nah, menurutnya pembukaan seleksi akan dilakukan setelah formasi untuk CPNS ditetapkan secara resmi. Dibuka September 2023 ini, mulai kan kita tetapkan dulu formasinya. Jadi yang pertama ini pemerintah harus menetapkan dulu formasinya. Kemudian sudah kami usulkan ke Kementerian Keuangan. Saya sudah sampaikan ke kementerian dan lembaga juga, ujar Anas di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Senin 12 Juni tahun 2023. Semoga segera teman-teman ya, semoga benar di bulan September ini akan dibuka untuk CPNS dan juga CPPPK teman-teman. Jadi teman-teman harus tetap semangat ya buat yang belum lulus kemarin. Oke? Menurut Anas, dirinya pun sudah melaporkan soal seleksi CPNS tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo. Anas menjelaskan saat ini pihaknya sedang menghitung kepastian formasi untuk lowongan CPNS tersebut. Untuk sementara, berdasarkan usulan dari berbagai kementerian, lembaga maupun pemerintah daerah ada 1.030.000 formasi. Yang tadi lebih tepat teman-teman ya, 1.030.000 lebih ya, 30.000 lebih untuk CPNS mendatang. Dari keseluruhan formasi yang akan dibuka tersebut nantinya ada 80% untuk CPPPK, kemudian 20%-nya untuk fresh graduate untuk CPNS teman-teman ya. Anas menjelaskan dengan pembagian formasi seperti itu, pemerintah mengharapkan CPNS 2023 bisa menyelesaikan persoalan tenaga honorer. Sekaligus kata dia memberikan kesempatan kepada fresh graduate yang akan mengabdi kepada negara. Jadi yang 20% untuk fresh graduate. Nah, fresh graduate ini apa saja? Sekarang masih kami utamakan yang bertalenta digital. Jadi mungkin untuk CPNS teman-teman akan dibuka beberapa untuk yang memiliki kemampuan digital ya, seperti komputer atau pengolahan data atau aplikasi dan lain sebagainya teman-teman ya, yang sejenisnya. Tentu nanti yang fresh graduate kriterianya akan sangat tinggi kualifikasinya untuk mengisi tempat-tempat di kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Jadi mungkin untuk yang fresh graduate atau CPNS ini lebih ketat teman-teman ya. Selain itu juga soal tesnya menurut saya pribadi teman-teman memang lebih
tinggi tingkat kesulitannya dibandingkan dengan CPPPK teman-teman ya. Kalau CPPPK ini tidak begitu sesulit CPNS karena memang diperuntukkan untuk tenaga honorer yang belum ASN teman-teman ya, supaya segera menuntaskan masalah honorer ini teman-teman. Nah, lebih lanjut Anas mengungkapkan formasi CPPPK 2023 sebenarnya masih dalam proses perhitungan, sehingga angka sebanyak 1.030.000 formasi itu masih berupa usulan. Masih usulan teman-teman ya, bisa bertambah, bisa juga nanti mungkin berkurang, kita belum tahu teman-teman ya, karena belum pasti gitu ya. Anas mengungkapkan sedianya kebutuhan nasional untuk ASN di 2023 ini sebanyak 1.030.751 formasi. Ini dia teman-teman ya formasinya yang sedang diusulkan. Rinciannya untuk dosen sebanyak 15.858, kemudian untuk CPNS tenaga teknis lainnya ada 18.595, kemudian posisi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebesar 6.742 formasi, kemudian PPPK tenaga guru ada 12.000, PPPK tenaga kesehatan ada 12.719, PPPK tenaga teknis lainnya ada 15.205 formasi. Itu untuk pusat katanya ya teman-teman ya, jadi lumayan banyak untuk PPPK ini teman-teman ya, guru, nakes maupun yang teknis. Sementara untuk tenaga daerah ya PPPK guru sebanyak 580.202 formasi, kemudian PPPK tenaga kesehatan ada 327.542 formasi, dan tenaga teknis lainnya 35.000 teman-teman. Ini lumayan banyak untuk teman-teman yang sedang honorer teman-teman ya. Lalu ada pula posisi alokasi PNS dari lulusan sekolah kedinasan sebanyak 6.259, sehingga totalnya jadi 1.030.751 formasi teman-teman. Nah, jumlah formasi itu masih akan dikaji teman-teman ya, bisa bertambah bisa berkurang. Jadi teman-teman tetap semangat, yang sudah berniat buat jadi ASN langsung cus belajar teman-teman ya, belajar dan berdoa gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk formasi lebih detailnya mungkin teman-teman ada yang mau screenshot, ada yang mau catat teman-teman ya. Ini saya lansir dari detik.com. Nah, untuk formasi pusat CPNS dosen ada 15.858, kemudian PPPK dosen ini 6.472, PPPK tenaga guru 12.000, tenaga kesehatan 12.719, PPPK tenaga teknis lainnya 15.205 teman-teman ya, selain dari guru dan nakes ini masuk di tenaga teknis teman-teman. Kemudian tenaga teknis lain yang untuk CPNS teman-teman ya, selain PPPK itu 18.595 teman-teman. Silakan teman-teman bisa screenshot, ini untuk formasi pusat teman-teman ya, formasi pusat. Kemudian formasi daerahnya berapa? Oke teman-teman, kemudian untuk formasi daerah ini P3K guru ada 580.202 formasi teman-teman ya, ini keliru, 202 formasi ya, lumayan banyak, 580 ribuan orang teman-teman. Kemudian untuk PPPK tenaga kesehatan ada 327.542, kemudian P3K teknis lainnya 35.000, kemudian PNS lulusan sekolah kedinasan, ini dari kedinasan teman-teman ada 6.259 orang. Ini khusus untuk kedinasan ya, untuk daerah. Berarti untuk daerah itu tidak ada yang CPNS selain dari kedinasan teman-teman ya, adanya di pusat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau di daerah, yang mau daftar di daerah, ini formasinya untuk PPPK saja. Ini untuk sementara teman-teman ya, hanya untuk P3K saja untuk formasi daerah. Sedangkan untuk formasi pusat itu ada CPNS juga teman-teman ya, ada PNS, CPNS, kemudian ada CPPPK juga teman-teman. Sedangkan untuk yang formasi daerah ini hanya ada P3K dan sekolah kedinasan teman-teman ya. Dan yang paling banyak formasinya di sini yang guru teman-teman ya, karena banyak sekali guru honorer kita. Ini 580.000 lebih. Kemudian disusul oleh formasi tenaga kesehatan 327.000 lebih ya teman-teman ya. Sedangkan untuk tenaga teknis lainnya ini masih lebih sedikit ya, tidak menyampai 50.000, yaitu 35.000 saja. Gitu teman-teman ya. Dan seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, ini berdasarkan
kajian berapa sih kebutuhan dari masing-masing daerah teman-teman ya, tidak bisa asal-asalan dalam mengusulkan formasi juga gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, sebagai tambahan informasi kita kali ini teman-teman ya, saya mau menyampaikan beberapa syarat pendaftaran CPNS tahun 2023 teman-teman ya. Ini berdasarkan dari Permenpan RB nomor 27 tahun 2021 tentang pengadaan PNS teman-teman ya, pegawai negeri sipil. Itu ada ketentuan dan persyaratan umumnya, dan ini bisa jadi berubah nanti teman-teman ya, tapi kita doakan saja semoga syaratnya tetap seperti ini teman-teman ya, atau mungkin nanti lebih longgar teman-teman. Yang pertama adalah tentunya warga negara Indonesia. Kemudian minimal berusia 18 tahun dan maksimal 35 tahun. Ini untuk yang jenjang S1. Tapi kalau yang nanti ada formasi S2 dosen itu yang doktor bisa sampai 40 atau 45 tahun teman-teman ya. Kemudian peserta belum pernah dipidana penjara, tidak ada catatan kriminal teman-teman ya. Belum pernah diberhentikan dengan tidak hormat atau berhenti dari PNS, TNI, kepolisian. Jadi tidak pernah mundur ya dari jabatan menjadi CPNS atau CPPPK teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mundurkan diri ini ada larangan untuk daftar ya, larangan untuk daftar di PPK selanjutnya atau di CPNS selanjutnya ya teman-teman. Kemudian peserta tidak sedang menjabat sebagai calon PNS, PNS, TNI dan sejenisnya. Peserta memiliki jenjang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang dibuka. Jadi harus sesuai dengan formasi teman-teman ya. Sesuai formasi dengan jenjang pendidikan teman-teman. Gitu. Jenjang pendidikan. Nah, kemudian ini juga kalau teman-teman masih berstatus menjadi CPPPK dan sedang menunggu pemberkasan, teman-teman tidak bisa lagi untuk mendaftar CPNS teman-teman ya, tidak dibolehkan di poin yang ini teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani, bukan anggota atau pengurus partai politik nih yang sedang partai ini tidak bisa ikut CPNS ya, yang sedang fokus di partai. Kemudian selanjutnya adalah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia. Jadi tidak menjadi alasan teman-teman nanti ditempatkan di tempat terpencil misalnya ya, di pelosok. Nanti teman-teman mengundurkan diri, itu bukan alasan karena sudah setuju untuk bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian melampirkan fotokopi ijazah terakhir dan transkrip nilai terakhir tentunya. Kemudian fotokopi KTP dan akte kelahiran. Pas foto nanti diminta, kemudian menandatangani surat pernyataan penempatan dimanapun dan melampirkan CV. Nanti teman-teman akan tahu yang lebih jelasnya teman-teman ya, untuk sementara yang secara umum ini teman-teman syaratnya. Oke teman-teman, itu dia informasi kita pada video kali ini. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, jangan lupa dukung saya dengan klik like, kemudian komen. Jangan lupa juga untuk subscribe. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. Oke teman-teman, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk partisipasi kalian dan terima kasih juga karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa dukung Mimin dengan klik like, komen, subscribe, dan nyalain juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang lain supaya manfaatnya tidak berhenti di kalian. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.